Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Mau diulang berapapun tetap kita akan terus bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pernah lupa mengucapkan alhamdulillah. Karena sebagaimana Allah mudah memberikan kita nikmat, maka sebagaimana pula Allah juga mudah menarik nikmat itu dari kita, sehingga apapun kondisinya tetap alhamdulillah. Dan Rasulullah juga sudah memberikan arahan, kalau nikmat yang kita terima itu menyenangkan hati kita, maka kita ucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau yang diberikan kepada kita itu tidak sesuai dengan hati kita atau keinginan kita, kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Kita tetap bertahmid dulu di awalnya, alhamdulillah bagaimanapun keadaannya. Ala kulli halin itu artinya alhamdulillah bagaimanapun keadaannya, tetap alhamdulillah. Kemudian kita tak lupa memberikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Juga kita senantiasa berdoa berharap semoga kita termasuk umatnya fid dunya wal akhirah dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan bab yang kemarin, yaitu masih tentang hadis yang amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini bagian terakhir, yaitu tentang anjuran, pondasi, dan juga tentang ajaran bahwa di dalam Islam itu ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kita menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, wa nahyi 'anil munkar, atau melarang, saling menasihati dari perbuatan munkar. Sebelumnya, sekali lagi tak lupa saya mengingatkan kembali bahwa kenapa kok umat Islam itu disyariatkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ayatnya mana? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi jadikanlah dari umat Islam itu sekelompok yang tetap teguh memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Wal takun adalah sigot atau bentuk dari berupa perintah. Jadi kalau umat Islam itu tidak ada sekelompok kecil yang wadahnya itu entah organisasi atau lembaga atau majelis yang berdiri tegap teguh terhadap amru bil ma'ruf atau amar ma'ruf nahi mungkar, maka seluruh kaum muslimin di dunia ini berdosa menanggung dosanya. Yang kedua, kenapa disyariatkan? Ini juga pertanyaan seharusnya menggelitik juga. Kenapa umat Nabi Muhammad, ya kita ini, atau orang-orang yang hidup sejaman dengan kita, itu tidak diadab sebagaimana umat terdahulu? Kalau kita lihat
Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam dosanya apa Bapak Ibu? Kaumnya sodomi. Laki-laki mendatangi laki-laki. Atatuna rijal, apakah kalian mendatangi laki-laki? Alaisa fikum rajulun rasyid. Kata Nabi Lut itu sampai sepertinya, apa enggak ada orang di antara kalian itu masih berakal yang mengingkari bahwa memuaskan nafsu laki-laki sama laki-laki itu adalah perbuatan yang tidak baik? Apa enggak ada orang yang menalar sampai segitunya? Alaisa fikum rajulun rasyid. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Apa akibatnya? Allah membalikkan keadaan kaum Nabi Lut, diangkat dulu ke atas, kemudian dibalikkan, dihempaskan ke bumi, kemudian masih dihujani batu dari langit. Itu juga menjadi syariat Nabi Muhammad enggak? Iya, kalau ketahuan liwat. Liwat itu dalam bahasa fikih sodomi itu tadi. Tidak hanya sodomi, perempuan juga mendatangi perempuan. Itu kaum Nabi Lut, langsung diazab seketika. Hina idzin, waktu itu tidak perlu menunda-nunda. Apalagi kaumnya Nabi Nuh alaihi salam membangkang, disuruh beriman tidak mau, padahal sudah berdakwah 950 tahun. Sudah 950 milad juga dakwahnya. Tapi yang mengikuti itu tidak lebih dari 100. Kemana? Mereka ingkar. Ada aja alasannya. Jadi kalau orang berbuat syirik, menganggap ketauhidan dan beriman kepada Allah itu sesuatu yang dimusuhi, pasti banyak alasan. Sehingga Allah mengirimkan banjir bandang yang tidak ada satupun yang tersisa kecuali orang-orang yang ikut Nabi Nuh di dalam kapalnya. Azabnya kontan saat itu juga. Ada yang lain? Ada. Yaitu Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah. Pertanyaannya adalah, ada nggak umat saat ini yang termasuk kategori umatnya Nabi Muhammad itu yang berbuat homo? Ada. Sangat ada. Bahkan ada grupnya. Nggak usah jauh-jauh, di Samarinda ada. Jadi tiba-tiba ada bapak-bapak, dia menunjukkan kepada saya inbox Facebook, dia diajak kencan seorang laki-laki yang datang dari, kalau tidak salah, Sangatta, Kutai Timur ya. Dia ditugaskan sebagai petugas kelistrikan, penerangan dan kelistrikan di kota Samarinda, berstatus tetap di Samarinda. Dia mengaku tertarik kepada bapak-bapak ini, bukan ketertarikan kekaguman, tapi lebih kepada birahi dan nafsu. Itu diungkapkan panjang sekali di inbox Facebook itu, dan saya melihat dengan jelas. Jadi selama 1 pekan 7 hari itu dikumpulkan, kemudian ditunjukkan ke saya, ini bagaimana nih Pak Ustadz. Kemudian disitulah bahwa homo itu ada di sekitar kita. Tapi kenapa kok Allah tidak mengadab sebagaimana kaum Nabi Lut diadab? Ya itulah salah satu bentuk bahwa keistimewaan umat Nabi Muhammad apa? Diperintahkannya amar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau ada kemungkaran tetap harus kita tegap. Kalau ada hal kemakrufan kita harus menyuruhnya. Meskipun kita nanti ditolak atau diterima, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urusan kita apa tadi? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi jangan sampai umat Islam ini tidak ada satupun wadah yang tetap teguh dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaannya yang kedua adalah, al-amru bil ma'ruf ini sangat luas. Karena al-amru bil ma'ruf menyuruh kepada kebaikan. Ma'ruf di sini artinya adalah hal yang diketahui, wa mattafaqa an-nasu 'alal khair, atau yang diyakini, disepakati oleh manusia bahwa itu kebaikan, itu disebut sebagai ma'ruf, dari kata arafa ya'rifu ma'rufan. Jadi kalau kita tahu itu baik, meskipun itu adat budaya, tidak bertentangan dengan syariat, itu tidak masalah. Kita tetap menyuruhnya. Contoh,
Kalau ada orang datang, kita menunduk, bukan sampai ruku atau apa ya, kita menunduk, kemudian mengacungkan jempol sebagai tanda menghormati. Kalau anak-anak didik kita umpamanya tidak bertindak seperti itu, kita boleh nggak menyuruhnya? Harus menyuruhnya, meskipun itu tidak ada dalil syariatnya. Karena agama bukan sekedar dalil saja, tapi beragama juga tidak boleh tanpa dalil. Jadi kata ma'ruf itu yang kita ketahui sebagai suatu kebaikan, dan syarat yang kedua tidak bertentangan dengan syariat. Kata ma'ruf yang lain disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini dalam konteks pernikahan. Dan pergaulilah istri kalian wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dengan kebaikan. Al-ma'ruf di sini memang kebaikan artinya, tapi al-ma'ruf di sini juga mencakup makna sebagaimana uruf atau adat istiadat sebelumnya. Ini merujuk kepada kata ma'ruf ya. Jadi kalau ada di antara kita menikahi seseorang wanita yang beda suku, maka kita harus menggauli dan mengajaknya dalam hidup rumah tangga sesuai dengan uruf adat istiadat kebaikan sukunya. Kalau di sukunya kebaikan A kok berbeda dengan kita yang sukunya berbaik B umpamanya, itu kita harus menghormati. Kenapa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf di sini bukan hanya kebaikan yang ada dalilnya, tapi yang berlandaskan dengan al-uruf. Al-uruf itu adalah al-adah, adat istiadat. Kemudian makna yang lain juga wa'ashiruhunna bil ma'ruf di sini adalah kalau, nah ini agak penting ya bagi yang jomblo-jomblo, kalau sebelumnya wanita itu memiliki kebiasaan menghabiskan bulanan 10 juta, kok nikah dengan kita, wa'ashiruhunna bil ma'ruf juga kita nafkahi 10 juta. Kenapa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sesuai ada istiadat dia sebelum nikah. Jadi jangan sampai ada istilah nanti gini. Saya pernah menjadi asisten konsultan nasional pernikahan, namanya Ustaz Triasmoro almarhum. Beliau mempunyai banyak catatan-catatan poin-poin. Ya sama seperti PHWM ini ya. Ini kan poin-poin gitu. Kemudian sama ayahanda-ayahanda yang di PP itu memberikan kesempatan, ayo dibukukan, dijelaskan sejabat-jabatnya. Jangan poin-poin, nanti takutnya kalau ke akar rumput nggak paham. Nah, di sini juga dijelaskan kayak gitu. Jangan sampai nanti orang itu cantik, ganteng, tapi setelah menikah dengan kita jadi buluk. Itu tidak wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kenapa? Urufnya, adatnya sebelumnya itu cantik jelita, setelah menikah dengan kita kok malah buluk. Nah, itu termasuk bermuamalah dengan istri yang tidak baik. Itu sampai mana tadi? Sampai ma'ruf ya. Kita kembali kepada hadis. Jadi kata ma'ruf di sini, al-amru bil ma'ruf atau beramar ma'ruf itu bukan hanya sekedar sholat, sedekah yang ada dalilnya, tapi yang menurut adat istiadat itu baik, kita lakukan. Begitu juga dengan al-munkar. Al-munkar itu mayun karuna ala ijtima'il ummah, yang diingkari oleh kebanyakan orang manusia pada umumnya. Nah, kalau manusia itu pada umumnya ternyata menyepakati kebatilan, maka kita berbalik arah beramar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan dalil. Sehingga di sini saya tuh pengen menyampaikan satu hal, bahwa banyak sekali adat istiadat di Kalimantan ini yang masih bertentangan dengan syariat. Masih banyak sekali. Tapi saya terkendala dengan suku. Kenapa? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Itu metode dakwah Rasulullah itu adalah kita menyampaikan sesuai dengan lisan sukunya. Kalau saya sebagai orang Jawa menyampaikan kesesatan-kesesatan umpamanya atau kemungkaran-kemungkaran orang sini, itu tidak etis, tidak baik. Sehingga munculkan dai orang sini diajarkan, ketahuilah bahwa A, B, C, D, E ini termasuk kesyirikan. A, kepuhunan, di Jawa juga ada, beda namanya. Jelaskan kalau ini kesyirikan, meskipun seakan-akan masyarakat itu mengiyakan. Saya pernah ditanya sama seseorang, anaknya Pak Rahman ini ya, tapi kepuhunan itu betul adanya loh. Kalau memang kepuhunan itu betul adanya, yang dilogiskan itu
apakah kecelakaan seseorang itu berkaitan dengan ketidakmauan kita makan? Itu yang pertama, harus dinalar dulu sebelum kita menyampaikan dalil ya. Kan tidak masuk akal. Kalau itu sudah tidak masuk akal, bagaimana ke depannya? Tentu kita akan menjalani kehidupan dengan dogma. Kalau doktrin beda ya, doktrin beda dengan dogma. Di Islam itu ada doktrinnya. Dogma, jangan sampai kita berislam, beragama itu cuma sekedar dogma. Yang penting yang menyelamatkan kita adalah A, B, B, B. Itu dogma, tanpa menalar bahwa itu masuk akal apa enggak. Jadi kita harus menjelaskan itu sesuai dengan lisan kaumnya. Jadi setiap nabi itu kenapa diutus di setiap kaum bilisani qaumi, dengan lisan kaumnya, supaya liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada mereka dan apa yang dilarang dari mereka. Selain itu apa? Banyak sekali, tapi nanti pembahasannya bukan di situ. Banyak sekali kesyirikan-kesyirikan atau kebatilan-kebatilan yang perlu kita waspadai. Bukan menghormati, tapi kita biarkan saja kalau ada orang yang melakukan tanpa perlu ikut-ikutan. Hadis selanjutnya tentang amar ma'ruf nahi munkar adalah dari Abi Uras bin Amirah Al-Kindi, bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Idza umilatil khati'ah fil ardi kana man syahidaha wa karihaha." Jika ada suatu kemaksiatan kok dilakukan di atas muka bumi manapun, satu kemaksiatan atau satu kesalahan, maka itu tanggung jawab orang yang menyaksikan. Jadi jangan acuh tak acuh Bapak Ibu. Kalau ada kemaksiatan atau kesalahan di sekitar kita, itu tanggung jawab man syahidaha wa karihaha. Baik yang menyaksikan maupun yang membencinya itu mendapatkan pikul tanggung jawab untuk mencegahnya. Fa angkaroha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Siapapun yang menyaksikan maka dia mendapatkan pikul tanggung jawab ini, dan barang siapa yang mengingkarinya, dia tidak setuju dengan kemaksiatan itu, dia memiliki wewenang untuk bisa merubahnya, tapi dia malah pergi ghaba anha, dia malah pergi sok-sok nggak tahu, faradiyaha, kemudian terjadilah kemaksiatan itu, maka dia dihukumi sebagaimana orang yang menyaksikan, atau dia mendapatkan dosa yang sama. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan." Islam itu yaitu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Dia dengan apapun, wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat dan berpuasa Ramadan, wa tahujja, dan berhaji, wal amru bil ma'ruf, dan beramar ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, wa taslimuka ala ahlika, dan juga memberikan keamanan kepada keluargamu. Ini Islam. Jadi wa anta'budallah, yaitu menyembah kepada Allah di sini adalah bentuk kesempurnaan. Jadi kalau pernah ada yang tanya, agama yang baik dan agama yang betul-betul ada atau agama yang dianggap sah itu apa aslinya? Apakah Kristen itu aslinya agama, Yahudi itu agama, kemudian Majusi itu agama, atau bukan? Kalau kita kan meyakini innad dina indallahil Islam, hanya Islam yang agama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita membuktikannya bagaimana? Nanti muncul komenan, kalau memang Tuhan itu hanya satu, agama hanya satu, kenapa kok banyak umatnya? Kristen itu umat terbanyak sedunia. Nomor 2 adalah Islam. Nomor 3 nanti ada Katolik, ada Yahudi, ada Zoroaster, ada Majusi, ada Buddha, ada Hindu. Kenapa kok mereka punya konsep-konsep ketuhanan masing-masing? Pada hakikatnya agama yang masuk akal dan bisa dinalar adalah agama Abrahamik. Kalau kita menilik kepada The History of God, karya Karen Armstrong, atau dalam terjemahan kita itu adalah sejarah Tuhan.
bahwa agama yang pantas disebut agama itu cuma 3: Islam, Kristen, Yahudi. Kristen ini nanti pecah jadi Katolik juga. Tapi kenapa kok kita berbeda-beda? Lah di sini Kristen dengan Yahudi itu disebut sebagai ahlul kitab. Jadi di dalam Al-Qur'an nanti kalau kita sebutnya ya ahlul kitab, itu yang dimaksud adalah an-nasara wal yahud, orang Yahudi, kemudian orang Nasrani, entah dia Kristen atau Katolik. Selain itu apa? Orang Buddha, orang Hindu, orang Majusi, orang Konghucu, orang Shinto, itu semuanya disebut sebagai musyrik, dah cut off, dah titik. Cuman yang 2 ini masih disebut sebagai ahlul kitab. Kenapa ahlul kitab? Mereka dulu pernah diberikan kitab, yaitu Taurat dan Injil, tapi diselewengkan. Ustadz, kalau memang itu kitabnya sama dan agamanya sama, kenapa kok berbeda? Di situ mempercayai Trinitas dan Yahudi mempercayai Yahweh. Yahweh itu tulisannya sama, alif kayak Allah gitu, cuman mereka membacanya Yahweh. Buktinya apa? Dari tata cara ibadahnya. Nabi Sulaiman itu menjadi pelopor nabi yang kitabnya sampai saat ini masih diburu oleh banyak manusia, karena awal mula sihir wasyu'udah dan santet itu dari mulai Solomon atau Sulaiman. Kenapa? Hanya satu-satunya nabi dan hanya satu-satunya manusia yang memiliki kecanggihan, tidak ada satupun yang bisa menyamai, dan itu sudah didoakan oleh Nabi Sulaiman dan diijabahi. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku suatu kerajaan, kemampuan, kekuasaan yang tidak akan bisa dikuasai, dimiliki dan dimampui oleh orang setelahku. Memang sehebat apa Nabi Sulaiman? Salah satu contohnya saja, Nabi Sulaiman itu memiliki pasukan pasukan darat, manusia, hewan, karena bisa berbicara dengan hewan. Pohon juga bisa. Pasukan udara, bukan manusia pakai pesawat tempur, tapi langsung anginnya. Wajarayna bihir rih, dan kami taklukkan angin untuk ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian yang lain apa? Minal jin, dari jin dan syayatin. Kemudian yang lainnya apa? Wa minal jinni mayaghusun. Jadi di antara para jin itu ada yang suka menyelam, bekerja kepada Nabi Sulaiman, menyelam mencari mutiara di dalam laut. Disetorkan kepada siapa? Nabi Sulaiman. Jadi kalau adu kekuatan, nggak ada yang mengenadingi Nabi Sulaiman. Kita masih butuh pesawat. Nabi Sulaiman nggak perlu pesawat. Angin perintahkan, angin hancurkan, hancur. Karena sudah ditundukkan Allah untuk Nabi Sulaiman. Kalau dia main jin juga ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, sehingga itu diyakini sebagai Nabi Sulaiman punya mantra-mantra untuk menundukkan jin, kesyirikan, entah dengan khodam, entah dengan mengaku memiliki pasukan, atau dengan yang kita kenal sekarang itu indigo itu semuanya kesyirikan. Sekarang di zaman Nabi Sulaiman nggak kayak gitu, itu memang ditaklukkan Allah untuk Nabi Sulaiman. Memang keajaiban apa lagi yang dimiliki Nabi Sulaiman kok kita tidak mampu? Kan misalnya kita era digital. Nabi Sulaiman itu berada di Palestina. Kemudian saat bersamaan ada Ratu Bilqis yang menguasai Yaman, Palestina, Yaman, naik pesawat kurang lebih 4-5 jam, ngirim barang kurang lebih 4-5 jam. Dia kalau nggak delay. Tapi Nabi Sulaiman apa? Diabadikan di surat di surat Saba. Jadi ketika ada di kekuasaan kayak gini, datang burung hudhud menyampaikan, kamu kemarin kemana? Apel waktu kumpul pasukan kamu nggak datang. Kalau kamu nggak berikan alasan yang jelas, maka akan aku penggal kamu. Nabi Sulaiman bertanya dan menyampaikan itu ancaman. Nabi Hudhud burung hudhud menyampaikan bahwa saya membawa min sabain binabain yakin. Saya dari kota Sabah dengan berita yang sangat meyakinkan. Apa itu? Mereka itu ada satu kampung atau satu kerajaan yang dipimpin ratu, mereka menyembah matahari. Min dunillah, dia tidak menyembah kepada Allah. Kemudian dikasih surat, sampaikan kepada dia, yaitu isinya Bismillahirrahmanirrahim. Isinya Bismillah. Jadi di surat Sabah itu ada 2 Bismillah, di surat Namal itu ada 2 Bismillah, dan di surat At-Taubah tidak ada Bismillah.
Kenapa bismillahnya dipakai di suratnya Nabi Sulaiman itu? Kemudian untuk menunjukkan itu bahwa isinya adalah ajakan untuk Islam atau kami akan mendatangi kalian, kan berupa ancaman tuh, kerajaan sama kerajaan. Ratu Bilqis ini membawa hadiah sebanyak-banyaknya. Kalau kita pikir memang hadiahnya apa? Jangan dipikir hadiahnya cuman jam Rolex yang cuma 500 juta atau limosin yang harganya 10 M. Enggak. Kalau dinominalkan itu bisa kuadriliun. Itu dibawa di hadapan Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Wa ma atani Allahu khairum mimma atakum. Yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada yang kalian saat ini punyai. Udah pulang sana. Saya nggak butuh. Saya butuhnya kalian berislam. Kemudian mereka masih tidak mau, mereka masih sombong. Kami itu kalau mendatangi kalian akan hangus. Oh, kalian belum tahu Nabi Sulaiman. Akhirnya apa? Siapa di antara kalian pasukanku yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis ini di hadapanku? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku, jin ifrit ngomong. Kamu jin ifrit. Gimana kemampuanmu? Saya akan bawa istana itu dari sana menuju ke sini itu sebelum Anda berdiri sudah sampai. Ada yang lain? Wa qala alladhi indahu ilm. Ada yang memiliki ilmu lebih daripada jin ifrit. Qala ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfuk. Aku akan bawakan istana Ratu Bilqis sebelum kamu mengedipkan mata. Kata orang yang berilmu ini, lebih berilmu daripada jin ifrit. Kemudian sebelum itu dikedipkan matanya Nabi Sulaiman, istananya sudah berpindah. Kedipan mata. Secepat itu jaraknya dari Yaman ke Palestina. Kalau kita kan berkirim pesan mungkin cepat, tapi berkirim barang kan masih lama. Amerika saat ini lagi mengembangkan teknologi jeruk dikirim dari Amerika berubah menjadi partikel kecil, terbang ke angkasa, ke Indonesia, partikel itu menyatu menjadi jeruk lagi. Tapi itu masih kemungkinan mustahilnya itu 90%. Itu baru diusahakan dan itu masih jeruk. Ini Nabi Sulaiman memindahkan bukan jeruk tapi istana. Jadi itu adalah kemampuan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, Nabi Sulaiman ini dia memiliki ibadah khusus karena syariatnya saat itu adalah ibadahnya sholat. Jadi tetap namanya sholat, tapi bagaimana ibadahnya cuma berdiri pakai tongkat kemudian berdoa. Dan tidak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman itu setelah wafat kecuali setelah tongkatnya itu dimakan rayap. Dan itu diabadikan di surat Naml. Nanti dibaca terjemahnya kalau belum bisa bahasa Arab, ada terjemahnya cukup jelas, tanpa perlu tafsir itu insya Allah jelas. Kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi jin itu sudah merasa begah ya, merasa ditindas, dikit-dikit disuruh sama Nabi Sulaiman sampai tidak tahu. Kalau seandainya jin dan setan itu mengetahui hal gaib, tentu dia mengetahui kalau Nabi Sulaiman sudah mati. Tapi apa? Menjadi bukti bahwa jin itu tidak mengetahui hal gaib apa? Nabi Sulaiman sudah meninggal, itu nggak tahu. Sampai akhirnya tongkatnya dimakan rayap terus jatuh. Baru tahu, ternyata Nabi Sulaiman raja kita sudah meninggal. Itu berdiri. Kemudian Nabi Isa itu sujud. Sampai sujudnya tuh bahkan nggak cuma 1 tahun, bukan nggak cuma 10 menit, 20 menit, bisa tahunan ibadahnya. Walaupun itu riwayat-riwayat mungkar ya, tapi ibadahnya sujud, tetap dinamakan sholat. Kemudian orang Yahudi ibadahnya gimana? Di tembok ratapan, kan gini-gini, pecinya agak gini-gini, rukuk. Lah kemudian datanglah Nabi Muhammad menyempurnakan, dan itu ada di surat Al-Maidah ayat 2, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Disempurnakan hari ini nikmatku pada kalian dan agama itu disempurnakan syariatnya. Jadi sebelumnya itu ada syariat sesuai dengan kitabnya masing-masing, Injil, Taurat, Zabur, disempurnakan di Al-Quran. Sehingga kalau orang Yahudi masuk Islam itu bukan keluar dari Yahudi, tapi apa? Menyempurnakan keagamaannya menjadi orang Islam atau kembali kepada Islam lagi. Bukan keluar dari agamanya, sudah betul. Tapi lebih sempurna lagi sehingga
Syahadat di waktu Nabi Muhammad masih hidup itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut sebagai dua kalimat syahadat. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu mau kalau asyhadu alla ilaha illallah itu mau, tapi nggak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Karena syariatnya berbeda, sehingga syarat menjadi muslim adalah dua ini. Bahkan Nabi Muhammad dalam suatu hadisnya, seandainya Nabi Musa hidup saat ini, dia wajib mengikuti syariatku. Sholatnya sesuai dengan sholatku, ibadahnya sesuai dengan ibadah. Kenapa? Sudah dipurnakan, sudah kalau di titik kulminasi itu adalah syariat Islam ini. Sehingga tidak ada lagi debat, tidak ada lagi penambahan, pengurangan, sudah paripurna syariat Islam. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan, Bapak, Ibu. Sebentar lagi saya. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa agama yang diakui itu ada 3, atau mungkin istilah agama samawi. Ya. Nah sekarang, apakah agama Yahudi, Kristen itu masih berlaku, masih tetap eksistensi pengakuannya sama dengan Islam? Kalau misalnya mereka tetap menganut agama Kristen atau tetap menganut agama Yahudi, apakah juga kedudukannya sama dengan mereka yang beragama Islam? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus, yaitu apakah status posisi orang yang Yahudi dan Nasrani itu sama dengan orang Islam, meskipun mereka juga pernah diberikan kitab dan disebut sebagai ahlul kitab. Allah mengkhususkan mereka sebagai ahlul kitab dan disebut sebagai khusus ya ahlul kitab, itu bukan berarti mereka itu selamat. Kalau mereka tidak mengikuti Islam, tetap kekeh dengan ahli kitabnya, ya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Di surat Taubat itu nanti, di surat At-Taubah dijelaskan bahwa mereka itu sudah merubah atau inhiraf. Yang sebelumnya itu sudah baik sesuai dengan tatanan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka rubah itu semuanya demi kepuasan batin mereka atau kepuasan yang mereka inginkan. Sehingga di saat itu, kalau seandainya mereka itu mengikuti kitab yang mereka ketahui, itu pasti mereka akan berislam. Karena ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum di surat Al-Baqarah itu. Orang Yahudi itu tahu persis sifat-sifat dan keutamaan Nabi. Bahkan Nabi terakhir itu bagaimana nanti itu detail banget di kitab mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Mereka tuh tahu detail. Tapi mereka membangkang kenapa? Mereka masih ada NBD atau narsis personality disorder lah kalau dalam bahasa kita. Itu mereka tuh masih merasa superior. Kita tuh bangsa pilihan. Jadi kalau sampai ada nabi selain dari bangsa Yahudi, mereka tuh masih belum bisa terima. Mereka satu suku dan satu bangsa yang memiliki penyakit yang sama, narsisistik. Dan itu sampai sekarang masih ada. Kalau boleh dilihat ya, sekarang ini kelakuan Israel momennya yang sampai sekarang itu meski sudah gencatan senjata masih melanggar. Ya jangankan gencatan senjata antara sesama manusia. Dia sumpah dengan Tuhan saja loh dilanggar, apalagi sesama manusia. Memang Yahudi itu licik. Mereka tahu betul. Kemudian dengan Kristen, Nasrani, diawali dari kota Nazaret, yang di situ Nabi Isa alaihissalam memiliki hawariyun atau pengikut tetap 12 murid setia. Kemudian ketika ada satu yang berkhianat kepada Nabi Isa kemudian diincar menjadi DPO untuk dibunuh orang-orang Yahudi. Kenapa dibunuh orang Yahudi? Ya memang orang Yahudi itu sukanya minta kepada Allah, ya Allah turunkan kepada kami utus nabi dari bangsa kami. Setelah diutus dibangkang, termasuk Nabi Isa. Nah, di antara hawariyun atau pengikut setia ini ada yang berkhianat.
Kemudian Nabi Isa diangkat, dan sampai sekarang itu belum ada kata yang pasti bahwa Nabi Isa itu diwafatkan. Wa rafa'nahu, di sampai langit, di samping sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang belum wafat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang mengkhianat tadi itu wasyubbihalahum, serupa dengan Nabi Isa, dan dikira itu oleh Nabi Isa, kemudian disalib, dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi yang dibunuh saat ini, yang dilihat oleh orang-orang Kristen saat ini adalah yang diserupakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelum mereka berislam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah aja nggak cukup, mereka pasti meyakini bahwa Allah itu, kan mereka nyebutnya Allah itu Tuhan. Mereka sepakat iya, tapi harus ada yang kedua, karena syarat tauhid itu ada dua, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Tapi mereka nggak mau yang kedua ini. Jadi belum sah Islamnya, tetap nanti akan dijanjikan wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah jahannam. Tapi kenapa kok diistimewakan? Cara dakwahnya kita kepada orang musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu itu berbeda dengan dakwah kita kepada ahli kitab. Ya ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, ayo kita sama-sama kepada kalimat yang kita tuh sepakat aslinya, tinggal dibenahi dikit aja. Di surat Ali Imran banyak sekali itu. Dan kita tidak menghormati ayat mereka. Apa itu ayat? Hari besar mereka. Saya kurang setuju kalau kita menghormati, toleransi itu menghormati, enggak. Kenapa? Allah itu dalam bahasa Al-Quran itu mencerca laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa atau Al-Masih. Allah saja tidak menghormati, mengecam, langsung membuli di situ di Al-Quran. Jadi kalau kita toleransi itu bagaimana? Bukan menghormati, biarkan saja. Kalau ada kesempatan dakwah kasih tahu ya kasih tahu. Tapi kalau mereka memiliki merayakan hari raya, biarkan. Bukan kita menghormati. Kalau kita menghormati berarti kita mengiyakan. Kenapa kita menghormati? Orang Allah saja di dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir dan telah membangkang orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Trinitas. Di surat Ali Imran di juz 3, di juz 4. Itu semuanya sudah dijelaskan. Kita tidak menghormati, membiarkan yang lebih tepatnya. Kalau ada orang yang merayakan, biarkan saja. Kalau kita punya wewenang, kita ingatkan orang Islamnya jangan sampai ikut-ikutan. Begitu. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu status yang dialami oleh Nabi Sulaiman itu, saya pernah baca di tafsir bahwa Nabi Sulaiman itu pada saat dia meninggal itu di singgasana itu kan dalam 50 tahun ya, dia meninggal itu sudah 50 tahun, sehingga itu dilihat dari tongkatnya itu yang dimakan layar. Jadi menurut pengatur itu sudah 50 tahun dia meninggal. Nah, apakah status yang dialami itu mujizat atau apa statusnya? Mohon maaf, ulangi statusnya. Apa status kehidupan itu yang disifati Nabi Sulaiman? Apakah dia mujizat atau hanya kelebihan yang diberikan oleh katanya manusia beragama saja dengan musuh? Oh ya. Jadi riwayat tentang Nabi Sulaiman itu termasuk kategori riwayat Israiliyat, ya kan? Apakah itu mukjizat? Kata-kata mukjizat itu tidak pas, karena mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu yang artinya orang lain itu lemah. Jadi orang lain itu tidak mampu mendatangkan yang serupa, itu disebut sebagai mukjizat. Tapi kalau kelebihan-kelebihan yang memang dikaruniakan kepada setiap nabi itu pasti ada. Nabi Muhammad pun juga pernah singgah di suatu sumur, sumurnya tidak ada airnya, beliau meludahinya, kemudian muncul airnya. Itu mukjizat, baru mukjizat. Kenapa? Tidak ada yang bisa mendatangkan hal yang serupa, manusia dilemahkan dengan kemampuan itu, artinya itu mukjizat. Kalau ini bisa dibilang mukjizat apa enggak? Itu di luar kendali manusia juga. Jadi kategorinya itu hanya menunjukkan, di ayatnya kan lengkapnya lau ya'lamunal ghaib. Kalau seandainya jin dan setan yang sekarang ini diaku-aku oleh dukun atau orang yang mengaku dia percaya khodam itu mengetahui masa hal-hal gaib, seharusnya mereka tahu kalau Nabi Sulaiman sudah mati.
Tapi buktinya selama itu Nabi Sulaiman sudah meninggal, hanya bertumpu kepada tongkatnya saja, mereka nggak tahu. Sehingga mereka masih bekerja di bawah tekanan kerajaan Nabi Sulaiman. Aslinya mereka juga begah, pengen melari, tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Nabi Sulaiman masih sholat. Orang dulu kan kita nggak tahu riwayatnya, dulu saja sujud sampai berpuluh-puluh tahun, tapi kan itu riwayat Israiliyat. Sikap kita terhadap riwayat Israiliyat, la nukadzibuhu wa la nusaddiquhu, kita tidak mendustainya tapi juga tidak memberkanakannya. Itu hanya bentuk sebagai bukti bahwa di ayat itu sebagai tafsir tawalinya atau tafsir berkelanjutannya, bahwa itu menunjukkan kalau jin dan setan itu tidak mengetahui hal-hal gaib. Kalau ada manusia yang percaya atau mengaku indigo bisa melihat, saya tahu di sana sedang terjadi apa, itu termasuk pembodohan. Karena jin aja nggak tahu apa-apa kok malah diminta, itu berarti siapa yang lebih bodoh, kita atau jinnya? Itu untuk menunjukkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian ya. Isya jam 3 menit lagi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan barokah dari pertemuan kali ini. Jika ada salah kata, salah ucap, saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Jika ada salah ucap dan salah kata, saya juga minta kepada antum sekalian. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.